Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil imani wal islami wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyul kiram. Allahumma sholli wa sallim ala habibina al-karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala ta'ala fi kitabil ajizil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Al-ayah sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puja puji marilah kita haturkan, kita panjatkan kehadrat ilahi rabbi. Alhamdulillah pada pagi hari yang ceria, yang bahagia. Sebab ceria dan bahagia menyambut hari yang berikutnya adalah tentu dengan husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdoa, ya Allah, alhamdulillah Engkau telah membangunkan kami pada pagi ini. Ini adalah bukti kasih sayang Engkau bahwa saya harus lebih baik daripada hari yang kemarin. Bahwa saya harus lebih bahagia dari hari yang sebelumnya. Bahwa saya harus lebih banyak amal ibadah daripada hari yang sebelumnya. Hingga hati kita termotivasi, terisikan dengan nutrisi-nutrisi yang positif. Sholawat beserta salam semoga selamanya terlimpah curah pada baginda alam, baginda kita tercinta, yakni Habibana wa Nabiyana Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga, para sahabat, para atba'i tabi'in, hingga sampai kepada kita semua, semoga kelak dapat dikumpulkan bersama di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagaimana tema kita bahwa dalam player bahwa kita buta hati, ya, judulnya itu buta hati. Hadirin jamaah rahimakumullah, salah seorang waliullah, pengarang kitab Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, dalam makalah yang kelima menyampaikan, ijtihaduka fima duminalaka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun alan timasil basirati minka. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau para ulama-ulama dalam mengarang atau menulis kitab itu, terutama ahli ma'rifat, ahli tasawuf, itu mereka menulis karyanya itu berdasarkan apa yang telah dia rasakan. Jadi merasakan dulu nikmatnya tahajud, merasakan dulu nikmatnya sedekah, merasakan dulu nikmatnya melaksanakan sunat-sunat. Setelah terasa nikmat dan hati menjadi mukasafah, terbuka dekat dengan Allah, kemudian mereka menulis apa yang mereka rasakan. Tidak semata-mata menggunakan akal untuk menulis. Berbeda dengan kajian-kajian akademik, karya tulis ilmiah. Di situ salah satunya caplok dari buku ini, caplok dari buku ini, caplok dari buku ini, ditulis, dirangkum, kemudian jadilah disertasi. Yang belum tentu
itu adalah apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan. Nah, itu bedanya. Dan ulama penulis pun, pengarang atau cendekiawan misalnya, itu dalam menulis itu ada juga yang level dirinya ketika menulis itu ada di alam mulki, di alam dunia hingga menggunakan akalnya saja. Tapi juga ada yang sampai di alam malakut, dia selain menuliskannya juga dia pada posisi di situ. Ada juga yang ketika menulis itu ada di alam jabarut. Mereka menulis dengan kondisi bahwa dia hanya dengan Allah saja berdua. Kemudian dia menulis. Tentu akan berbeda-beda. Sehingga salah satunya misal Imam Al-Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin yang oleh orang yang bukan mujtahid, hadis-hadisnya katanya banyak yang palsu. Itu menurut orang yang bukan mujtahid. Hadis-hadisnya palsu, banyak yang palsu di dalamnya. Kondisi menulis kitab itu, dia itu bisa saja dalam kondisi sedang makrifat, sedang berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan bisa bertemu dengan Rasulullah dan bertanya, hal hadihi kalamta, apakah ini wahai baginda adalah kalam engkau, ucapan engkau? Ditulis. Yang itu tidak ada pada tulisan-tulisan Imam Bukhari, Imam Muslim, tetapi orang-orang ahli ma'rifat mereka bisa langsung bertanya, bisa langsung bertemu dengan baginda Rasul dan bertanya, apakah ini ucapanmu wahai Rasul? Benar. Nah, sehingga itu ditulis misalnya oleh Imam Al-Ghazali. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagaimana orang-orang yang diberikan nikmat minan nabiyyin wa syuhada wa sholihin. Nah, mereka juga termasuk bagian daripada orang-orang yang soleh. Para aulia Allah itu orang-orang yang soleh. Sehingga perkataannya, ucapannya itu ditulis, perkataannya itu ditulis dan memberikan bobot yang sangat luar biasa bagi petunjuk bagi umat-umatnya. Aduh, hatur nuhun Pak RT genep. Ijtihaduka fima duminalaka, kesungguhan engkau di dalam mencari rejeki yang telah dijamin oleh Allah buat engkau. Kemudian wataksiruka, dan engkau mengurangi dari apa yang diwajibkan kepadamu, artinya tidak bersungguh-sungguh fima tuliba minka, terhadap segala sesuatu yang dipinta oleh Allah, dibebankan oleh Allah kepada kita untuk mengerjakannya. Itu dalilun alan timasil basiroh, bahwa itu petunjuk hatinya, mata hatinya tertutup. Orang yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan rejeki, yang rejeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkannya dan bahkan akan mendapatkannya, tetapi tidak bersungguh-sungguh terhadap tuntutan yang dibebankan oleh Allah kepada kita, yang hal tersebut tidak dijamin atau tidak ada jaminan oleh Allah untuk bisa mendapatkannya, itu masih pertanda bahwa hati yang buta. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap dabbah, setiap yang diciptakan, makhluk yang diciptakan yang ada di muka bumi ini oleh Allah dijamin rizquha, rezekinya.
Makan dijamin, nugelo dijamin makannya. Masih ada jaminan makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hidup oleh Allah sudah disiapkan juga rezekinya. Orang lahir ke dunia oleh Allah sudah disiapkan rezekinya. Itu kan dicatat. Tuktabu rizquha umruha saidun syakiyun. Kemudian mautna jodohna sudah dicatat. Artinya bahwa rezeki itu sudah dijamin oleh Allah, setiap kita akan mendapatkannya. Sudah dijamin. Sungguh-sungguh tapi terus di situ berusaha kasab. Sungguh-sungguh kasabnya bagus. Tapi ninggalkan kewajiban sholat. Usaha khusus. Sungguh-sungguh. Dagang sungguh-sungguh. Karir sungguh-sungguh. Dalam bagai sungguh-sungguh. Kemudian dengan kesungguhan itu sampai melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keur dagangna modalna sakedik mah lohor asar masih kena bisa berjamaah. Nambah modal, nambah deui pelanggan, bahkan jadi grosir. Semakin sibuk. Cuman bisa nata sholatna lohor saja maghrib keur meubeujeuh ngaramena tinggalin nepikeun ka isya. Lumayan dua kene sholat kadituna nu 5 waktu karena makin banyak pelanggan, makin banyak yang beli, sholat yang 5 waktu akhirnya tertinggal. Dan sungguh-sungguh tuh usaha, terus usaha. Kalau Allah bakal diberi rezeki, dijamin, dikasihkan oleh Allah. Sungguh-sungguh di situ terus, tapi ninggalkan kewajiban. Nah, eta teh berbanding terbalik. Terbaliknya, tetapi hari sholat anu 5 waktu wajib dikerjakan, itu kan tidak ada jaminan oleh Allah. Rezeki mah tadi dijamin oleh Allah. Tapi hari sholat bisa berjamaah 5 waktu kan tidak dijamin oleh Allah. Orang bisa ngaji kemudian rutin istiqomah tidak ada jaminan dari Allah. Kemudian orang bogahan cak Quran sapoe sajuz tidak ada jaminan dari Allah. Nah, pada sesuatu yang tidak ada jaminan tapi kita tidak sungguh-sungguh, eta teh masih kene buta hati. Terkadang kan kita tidak berimbang begitu. Sementara kan dalam ayat wala tansa nasibaka minad dunya wabtaghi fima wala tansa nasibaka dunya, artinya kan kudu saimbang antara dunia jeung akhirat. Kadang-kadang tidak proporsional. Di dunia kita sudah menyiapkan dengan usaha sungguh-sungguh agar bisa hidup 1 tahun, 2 tahun, bahkan investasi dan lain sebagainya. Kita cukup sampai seumur hidup, misalnya 70 tahun masih cukup. 70 tahun masih cukup punya saham tol misalnya. Atau punya saham di bursa efek masih cukup. Dan bersungguh-sungguh usaha di situ masih cukup terus mencukupi. Tetapi ketika untuk mengamankan negeri akhirat, kita tidak sungguh-sungguh. Yang justru di akhirat itu hidup yang sebenarnya. Tidak pernah bersungguh-sungguh. Sok, punya amal investasi apa yang kira-kira kita aman di akhirat nanti? Sudah seberapa banyak yang kita kumpulkan untuk pengamanan di akhirat kelak. Dan itu adalah negeri yang sebenarnya. Di dunia mah laibun walahwun, main-main saja, lahwun saja, healing kan gitu, labun walahwun. Tetapi pengamanan nanti negeri akhirat, oke, di dunia sudah aman, sudah cukuplah, tapi di akhirat nanti kelak itu kita aman enggak begitu. Sehingga para sahabat itu kan resah kepada baginda Rasulullah. Ya Allah, amal apa yang dapat menyelamatkan aku di akhirat kelak? Banyak bertanya, lakukanlah ini, lakukanlah ini. Kenapa? Para sahabat resah, bagaimana kelak nanti di akhirat saya selamat atau tidak? Di dunia bisa nyaman, rumah mewah, kemudian makan yang baik, yang enak dan sebagainya. Pertanyaannya, akhirat kau sudah aman kan belum? Dan sungguh-sungguhlah di situ.
Usaha kan kadang-kadang ripuh dan capek juga kita lakukan. Tapi untuk mengamankan negeri akhirat, sudahkah kita berupaya dengan ripuh, dengan susah dan payah? Jauh kan di sana untuk mendapatkan usaha, untuk kehidupan dunia yang nyaman. Beli tiket pesawat, dan lain hal sebagainya, ke Dubai, kemana, kan begitu. Tetapi untuk mendapatkan tiket akhirat, masjid yang dekat sudahkah kita kunjungi untuk mengamankan negeri akhirat? Yang jauh masih mampu, masjid yang dekat mampukah kita untuk mengamankan negeri akhirat? Kalau akhiratnya sudah tidak nampak, itu tandanya mata buta. Buta mata. Di akhirat kelak, kita sudah bisa aman? Enggak. Pertanyaannya, untuk bisa aman, kan di dunia juga kan jelas. Usaha, sabulanan, 2 bulanan, beli beas, beli lauk pauk, dan lain hal sebagainya. Untuk kenyamanan hidup di dunia, untuk kenyamanan di akhirat, sudahkah kita persiapkan? Yang itu negeri yang sebenarnya, ada dunia malaibun walahun, meninggal. Dunia itu hanya sebagai jembatan saja. Tidak ada orang lama-lama cicing di jembatan. Dasien urug, sien ke bawah palit. Tidak ada yang pengen senang-senang hidup di jembatan. Begitu, nggak ada. Maka dengan demikian, sudahkah kita sungguh-sungguh untuk mengamankan itu? Dengan apa? Kalau tadi kan jauh-jauh untuk mengamankan dunia, jerih payah, kesang, lain sebagainya. Dijugjug, kaduga, dan mampu diprogramkan pula untuk kenikmatan dunia itu, untuk kenikmatan akhirat, sudahkah kita programkan? Pertanyaannya kan itu. Sebab ya hidup itu kan yang sebenarnya tidak begini-begini aja. Sebenarnya itu akhirat yang sudah jelas-jelas ada, sudah jelas-jelas nampak. Yang orang Palestina sekarang itu, mereka yang sudah wafat itu, mereka sudah mendapatkan syahid, jaminannya di surga. Kalau kita yang mendoakan, sudahkah ada jaminan kita di surga? Belum tentu. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, bagaimana mengamankan negeri akhirat? Ya, langkahkanlah kaki ke majlis taklim. Ya, kuatkanlah setengah jam, 2 jam baca Quran. Itu kan baca Quran sebenarnya yang paling ringan itu yang akan menjadi teman ketika nanti dicabut ada malak di sini ada munkar, ada nakir. Kemudian di situ ada sahabat yang menjelma dan berbentuk orang yang ganteng dan menyenangkan. Ketika dicabut antara tenggorokan dan ini, dan dia itu ikut. Ketika dikafani, ketika dimandikan, ketika disalatkan, kemudian ketika dia dikuburkan di dalam kubur itu, dia itu ikut. Yang menjelma tadi, siapa yang menjelma tadi? Dia itu adalah bacaan ayat suci Al-Quran. Yang punya Bapak Ibu Hanca itu ketika kita wafat, ketika kita masuk ke liang lahat, itu Quran akan menjelma menjadi teman, berbentuk, berwujud, dan kelihatan oleh kita. Bacaan ayat suci Al-Quran itu. Makanya rugi kalau satu hari tidak baca Quran, atau tidak menghafal satu ayat saja. Itu kan rugi. Kenapa rugi? Karena ketika kita wafat, masuk ke liang lahat, itu bacaan Quran akan menjelma menjadi teman, dan di situ kita akan mendapatkan ketenangan. Ketika munkar nakir bertanya, dia yang paling depan menjawab, boleh engkau sakit ini, tapi di sini ada aku, ada kalimatullah, ada ayat-ayat Allah, dan dia membela. Masa ini orang ini adalah ada aku, ada ayat-ayat, ada kalimat Allah, kemudian disiksa? Enggak. Justru di situ dia akan menjadi syafaat yang terbesar. Dikubur. Sudahkah kita mengamankan di kubur nanti? Pertanyaan-pertanyaan munkar dan nakir, sudahkah kita siapkan pengamanannya? Kan kalau presiden kesana kemari, ada patwal, ada pengawal, gubernur ada pengawal. Untuk pengamanan. Sekarang kita masuk liang lahat, sekarang kita wafat nanti. Sudahkah kita aman nanti di alam kubur? Bagaimana pengamanannya? Wayahna boga hanca baca Quran, salah satunya selain anu tilu sedekah jariyah, ilmu nu manfaat, anak yang soleh. Boga baca Quran, amankeun negeri di kubur nanti. Nah,
Kenapa demikian? Sebab yang kita upayakan dengan sungguh-sungguh, yang kita upayakan dengan diperbanyak untuk kehidupan, memberikan kehidupan yang banyak, bermanfaat bagi orang yang banyak dengan harta kita, dengan yang kita miliki. Salah satu bagian mengamankan negeri akhirat itu. Semakin banyak manfaat, semakin banyak orang yang bermanfaat, yang terbantu, semakin banyak pula yang mendoakan, semakin aman juga kita kelak. Kubur amankan dulu. Setelah kubur kan nanti ada yaumil, ada padang mahsyar, kita dibangkitkan, yaumil ba'si pada hari kebangkitan. Aman gak kita pada hari kebangkitan? Sudah siapkan gak pada hari kebangkitan? Salah satunya rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Pada hari di mana 7 hari matahari nyorot begitu terik dan panasnya, ada laki-laki di situ yang dia itu tidak merasa kepanasan. Siapa? Qalbuhu mu'allakun bil masajid. Qalbunya terpaut, tercangkut dengan masjid. Sieun masjid nu adan, sieun masjid nu imaman, sieun masjid nu mersihan. Ingat baik kamana-kamana. Itu rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Lamun pengajian, saya mah teu bisa, saya mah da keur di luar, mantuan we, sok abdi bantuannya beasna, sok abdi mantuan anu boga pahala, sarua pahalana. Nu ngaji sarua pahalana, henteu bisa ngaji abdina bisana ieu mantuan boga pahalana sarua. Hadirin jamaah rahimakumullah, ngamankeun itu pada di yaumil mahsyar. Sudah siapkah kita pada yaumil mahsyar? Sudah diamankan gak itu? Sebab kita lupa dengan dunia ini, memang dunia ini labun walahun, main-main saja. Dan tidak lama main itu, nggak ada yang 1 tahun orang itu main terus. Kan kadang-kadang usaha, kadang-kadang nyari rezeki. Dunia ini memang labun walahun. Nikmatkan begitu, main-main saja. Yang benar adalah nanti di akhirat. Amankan kan di situ. Kenapa? Sebab aman di akhirat, aman di yaumil mahsyar. Ketika dibangkitkan, aman ketika nanti di alam kubur. Tidak ada jaminan. Yang sudah dijamin itu orang masih bisa makan. Ketika COVID kita masih bisa berbagi, artinya masih dijamin, masih bisa makan. Dengan tidak sungguh-sungguh pun misalkan, apalagi kalau sungguh-sungguh. Tetapi jangan sampai kesungguhan-sungguhan itu tidak sungguh-sungguh pula untuk mengamankan perjalanan kita nanti ke akhirat. Mahsyar, beres mahsyar, semua minta syafaat kepada para nabi yang akhirnya pada baginda Rasulullah. Ketika ketemu dengan baginda Rasulullah, disitulah orang mendapatkan syafaatnya baginda Rasul dan semua perlu syafaatnya Rasul. Sebab tidak ada yang mampu memberikan syafaat nabi-nabi sebelumnya, hanya Nabi Muhammad. Maka dengan begitu jangan pelitlah kita untuk bisa bersolawat. Supaya ketemu nanti. Di dunia kita bermimpi. Di dunia tidak pernah bertemu dengan baginda Rasul. Di akhirat kelak. Rasul menyambut kita. Rasul menunggu kita. Dengan apa? Perbanyaklah membaca sholawat. Abdi Bapak Ustadz sholawatnya memang sare sabaraha 40 hiji. Sok teruskeun. Pak Ustadz abdi sok sholawat teh penting we beres tahajud 1000 teruskeun. Nangke ku Rasul disapa, ku Rasul ditunggu. Syafaat Rasul. Sudah amankah itu? Ketika nanti di yaumil mahsyar untuk bisa mendapatkan Rasul, sudahkah ada jaminan kita nanti mendapatkan syafaat dari Rasul? Belum ada jaminan. Dan ketika kita tidak sungguh-sungguh pada yang tidak ada jaminan itu, kita tidak sungguh-sungguh, itu alam timasil basiroh, termasuk masih kene buta hati. Hati kita belum diperlihatkan di akhirat kelak nanti kehidupan yang sebenarnya seperti apa. Setelah baginda Rasul semua mendapatkan syafaat, di situ menunggu yaumil hisab. Ditimbang seluruh amal. Sudahkah kita aman pertimbangan nanti di akhirat? Sudahkah kita buat perhitungan di dunia? Nanti kalau dihisab di akhirat kita akan aman. Sudahkah kita hitung di situ aman enggak kita kira-kira? Amal yang diberikan
di sebelah kanan itu adalah menyenangkan, nanti bahagia. Tapi kalau diberikan kepada tangan yang sebelah kiri, nanti kita tidak akan bahagia, tandanya celaka. Wayahna. Setelah itu diputuskan, ditimbang dulu, disidang dulu. Amal-amal yang dilakukan kita di dunia, jika akreditasi kamari. Akreditasi itu kan ditimbang, diperlihatkan. Mana buktina, mana bukti fisiknya, apa yang telah dilakukan. Nah, pada yaumil mizan ditimbang amal kita. Sudahkah kita amankan nanti hisaban kita? Dari mana kitab kita, buku catatan kita yang akan diberikan nanti ketika dihisab? Oh, ini berat ke kanan. Oh, ini berat ke kiri. Nah, itu kan sudah siapkah di situ nanti? Ditimbang amal setiap detik, setiap napas, setiap langkah, setiap gerak yang kita lakukan diperhitungkan dan dicatat. Banyak gorengna, banyak amalna. 1 kali 24 jam. Mana anu mereka ibadah? Mana anu mereka ulin? Mana anu kira-kira amal bentuk dunia jadi akhirat? Ditimbang, ditulis, dicatat. Karena ditimbang, ditulis, dicatat. Catatan aya selama seumur hidup. Di situ dapatnya buku nanti seperti biasa yang kalau dalam ada pergantian buku. Kemudian di situ dicatat dalam buku-bukunya, nanti di yaumil hisab setelah mendapatkan di situ di yaumil hisab, kemudian setelah mendapatkan catatan amal kita, ini orang surgaan, ini orang pinarakaan. Nah, di situ setelah diputuskan di pengadilan, di sidang di situ, maka ini surga, ini neraka, selesailah kehidupan dunia. Dan disitulah yang sebenarnya orang yang dari dulu masih ada, sekarang sudah tidak ada. Usianya 70, 80. Tetapi bisa jadi 500-an tahun, 700 sampai 1000 tahun yang lalu para sahabat wafat, kan kita masih ada. Sementara kan mereka itu di alam barzakh. Masih pada menunggu kiamat nanti terjadi. Setelah selesai kiamat, semua orang mendapatkan hisab. Semua orang mendapatkan catatan amal. Maka ketika kita tidak bersungguh-sungguh di dalam ibadah, termasuk alantimasil basirah. Untuk bisa tahajud, tiap peting, tiap detik, tiap peting, untuk bisa tahajud, itu enggak ada jaminan dari Allah bahwa engkau akan mampu melaksanakan itu. Enggak ada jaminan. Sholat 5 waktu berjamaah, ada jaminan dari Allah? Enggak ada. Bisa kita istiqomah terus baca Quran, ada jaminan enggak dari Allah? Enggak ada. Kemudian kita ingin melaksanakan salat rawatib, sunnah, ba'diyah, qobliyah, untuk bisa tetap istiqomah, ada jaminan enggak? Enggak ada jaminan. Yang justru ada jaminan itu adalah rezeki. Yang ketika orang bersungguh-sungguh di dalam rezeki itu, mencari rezeki itu, kemudian dia tidak sungguh-sungguh pada sesuatu yang tidak dijamin, itu termasuk alantimasil basirah. Termasuk masih kene hati yang buta. Hati yang buta. Kenapa? Karena tidak mampu memandang, melihat negeri akhirat, tidak mampu memandang negeri yang sebenarnya. Dunia mah selesai sebentar, rezeki dapat. Usaha yang lancar, usaha yang sungguh-sungguh dalam mencari rezeki, bagus. Tetapi kalau usaha itu meninggalkan akhirat, meninggalkan masjid, meninggalkan ngaji, meninggalkan salat 5 waktu, itu alantimasil basirah. Dan kekurangan kita di dalam sesuatu yang dipinta. Yang justru salat yang 5 waktu dipinta oleh Allah. Kita tidak sungguh-sungguh pada sesuatu yang dipinta itu. Tuntutan itu. Perintahnya paket kalimat fi'il amar, aqimus shalah wa atuz zakah. Sebab di dalam ilmu usul fikih, kalimat perintah tidak selamanya tadullu alal wujub, kadang-kadang mandub, kadang-kadang takhir, kadang-kadang ilahah. Perintah itu. Nah, perintah Allah contoh tentang sholat, tapi kita tidak sungguh-sungguh agar bisa melaksanakan sholat yang 5 waktu. Tidak sungguh-sungguh kita mempelajari bacaan ayat, bacaan-bacaan sholatnya.
Tidak sungguh-sungguh kita berupaya untuk menyempurnakan syarat dan rukunnya. Tidak bersungguh-sungguh kita untuk menyempurnakan sampai dengan doa-doanya. Misalnya di dalam sholat. Itu teh masih alantimasil basiroh, termasuk buta hati. Kemudian apalagi yang diperintah oleh Allah, baca Quran. Diperintah oleh Allah, kita tidak sungguh-sungguh mempelajarinya. Bahkan tidak bisa tapi tidak mau belajar, itu juga sama, tidak sungguh-sungguh. Nanti disiksanya bukan karena dia tidak bisa baca Qur'annya. Kalau dia sudah berusaha, waktu ada untuk belajar, tetapi tidak mau untuk belajar, untuk membaca Quran, dosa itu karena dia tidak mau belajarnya. Nah, kalau tidak mau belajar, maka dosa karena tidak mau belajarnya. Atau daerah, nah eta gara-gara era antara dua pilihan, antara era dan mau bisa. Pertanyaannya, kalau mau bisa, era pasti hilang. Jika orang kerkapepet butuh ku duit, butuh ku uang, butuh dengan uang. Akhirnya apa yang dia lakukan? Apapun dia lakukan, era oge minjem kaditu kadia, datang kasih A, datang kasih B. Naon sababna bisa begitu? Butuh, lamun teu butuh moal datang. Pun begitu kalau memandang bahwa sholat adalah kebutuhan, baca Quran adalah kebutuhan, kayak tadi, uang itu adalah kita butuhkan. Untuk apa? Untuk mengamankan kehidupan di dunia. Baca Quran pun adalah kebutuhan untuk mengamankan nanti di alam kubur. Sholat yang 5 waktu pun adalah kebutuhan. Untuk apa? Untuk melaksanakan kewajiban nanti kelak dalam pertanyaan itu selesai, bisa terjawab. Kewajibannya cupar, selesai. Itu kalau memandang akhirat adalah sebuah kebutuhan. Untuk bisa bermanfaat banyak amal nanti di akhirat kelak, dikeluarkanlah uang untuk sedekah dan sebagainya. Kenapa kita sedekah? Bukan mengeluarkan uang. Karena kita butuh. Dengan apa? Sedekah ini satu tadfa'ul bala, menolak bala. Kedua, dengan sedekah ini mengangkat mendapatkan rezeki dari yang lain bisa lebih bermanfaat. Itu kan kalau banyak yang kita dapatkannya. Kemudian di akhirat kelak kita aman tentang hisaban. Mana? Tuh saya sedekahkan, aman kayak Utsman bin Affan. Itu aman. Jadi memandangnya butuh begitu. Kenapa sih tahajud? Tahajud itu kan sunat, betul bahwa tahajud itu sunat. Tapi kalau dipandang bahwa ya Allah, anak masih keneh dalam belum punya posisi, anak masih keneh kuliah, anak masih keneh butuh, anak masih keneh biaya dan lain sebagainya, supaya nanti kelak anak bisa ngangkat harkat derajat, supaya kelak nanti di akhirat boga pangkat dan kedudukan, maka sholatlah tahajud. Jadi itu dipandang kebutuhan. Ngaji, menghabiskan waktu 1 jam, 2 jam di masjid ngaji, butuh. Naon sababna? Di akhirat orang akan saling sapa, saling memberikan pertolongan. Oh ya Allah, punten ya Allah, kamari teh basa poe Minggu teman abdi teh ngaji, ya Allah kasihan dia teh da ngaji jeung abdi bareng di masjid. Bisa saling bantu, saling manfaatkan. Sebab begitu pun di akhirat, kunaon si anu dibiarkeun maneh soleh sorangan si anu teu diajak. Itu akan jadi pertanyaan juga. Nanti ngajawabna kumaha? Jika ayeuna di dunia aya nu ngabangsat, aya anu dudukeun atawa urang ngabiarkeun si anu ngabangsat, pembiaran kan, pasal pembiaran. Kena juga kita pasal. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, selama kita menganggap itu kebutuhan. Bagaimana bisa lihat kebutuhan? Hayang aman di akhirat, hayang surganya Allah Subhanahu wa taala, kudu loba amal. Kudu loba kahadean di dunia supaya aman. Jadi butuh gitu sodako. Oh ya Allah, boga sakieu dikaluarkeun sodako. Nah sabarna butuh. Ya Allah di akhirat abdi encan boga amal yang di akhirat.
ngamankeun di dunia, ngamankeun tadi salah satunya contoh misalkan di alam barzah ketika dikubur dari pertanyaan-pertanyaan itu moal wanieun ka hamba Allah anu boga ayat suci Al-Qur'an mah syafi'an liqarihi, menjadi syafaat orang yang membacanya. Jadi butuh maca Quran teh. Sodakoh butuh orang sodakoh teh, berjamaah butuh orang ku berjamaah teh 27 pahalana ari henteu aya darurat, henteu aya udur sara, henteu aya udur-udur lain nama butuh berjamaah 27. Keur naon? Keur ngamankeun negeri akhirat da dinya ge kan kudu aman. Usaha leumpangna nu ka kaler, nu ka kidul, nu ka wetan, anu lintas pulau, lintas kabupaten, keur naon? Keur ngamankeun hidup di dunia. Sementara ngamankeun di akhirat, sudahkah ada? Sudahkah kesungguh-sungguh? Sudahkah siap untuk itu? Nah, maka hadirin jamaah rahimakumullah, jadi yang harus sungguh-sungguh pada sebenarnya dan pada hakikatnya adalah sungguh-sungguh pada sesuatu yang diperintah Allah dan tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Salat tadi 5 waktu berjamaah, nggak ada jaminan. Tah sungguh-sungguh didinya. Maca Quran di bumi, hadiahkeun ka budak awasanana supaya pinter, supaya bisa terangkat harkat derajatna kelak. Itu kan belum ada jaminan. Anak-anak kita pengen soleh, pengen dapat rezeki yang banyak, enggak ada jaminan. Maka kusabab gitu, sungguh-sungguh orang tua berupaya, orang tua berusaha, dengan Allah ajalah jual belinya. Dengan Allah sajalah mintanya. Capek heula puasa Senin Kemis capek, hudang peting dah capek, ngurus budak oge dah capek, capek terus, capeknya yang lillah. Maka lamun capekna lillah akan nikmat pada akhirnya. Itu akan nikmat pada akhirnya lillah. Ngurus budak capek, ngurus rumah tangga capek, usaha nyari kifayah juga capek. Maka bagaimana caranya supaya kita bersungguh-sungguh dan itu bernilai di akhirat? Maka amaliyah yang semua amal perbuatan yang kita kerjakan diniatkan. Nah, sebab semua amal tergantung niat. Diniatkan usaha ketrok gitu kan, usaha naik motor bismillahirrahmanirrahim bade ngagojek Gusti bismillahirrahmanirrahim tuh jadi amal akhirat. Jika dunia menang akhiratna menang, niatna aya. Niat ngaji Quran supaya kadenge ku tatangga, yo abdi di dieu da jeung tatangga kan pagigir-gigir. Jadi lamun keluar ketok teh kadenge ieu arek maca Quran sing tarik bae kadenge ku tatangga. Nah eta mah maca Quranna hayang kakupingeun ku tatangga. Tah eta mah teu termasuk ibadah eta mah. Ieu supaya iyalah supaya jadi amal ieu. Tetangga tiga teuleun ieu sirahna ngalaku tuh bismillahirrahmanirrahim. Ceuk kadiekeun dahuluna. Nah ge ketrok gitu kan. Sehingga salatna teh khusus ieu teh gak ada kutuna saep ku ibu di alaan. Itu teh juga jadi amal. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, kembali lagi bahwa yang akan menyelamatkan teh eta nu 2.000 nu 10.000 dina kartu infak anu teu karasa teh nu nyalametkeun teh bahwa gara-gara anu sabulan sakali dieusian eta buku teh anu matak nambahan kana rezeki jeung budak soleh tah kan teu karasa eta teh. Alhamdulillah teu karasa tapi boga amal, mudah-mudahan tong diinget-inget sing jadi cengcelengan ku Allah engke bakal dibales ke di akhirat. Luar biasa Bapak Ibu. Lumayan lah gitu, lumayan anu wakaf masjid, anu wakaf makam, sabulan sakali teu karasa teh maksudna teh tara diinget-inget gitu kan, tara diinget-inget. Aya catatanana, engke teh kan jadi amal di akhirat. Insyaallah pasti. Jadi supaya kumaha carana aya boga amal jama'i, nah teh kan tina wakaf, madrasah dipakai ngaji, masjid hurung, masjid dipakai ngaji, boga amal, gitu amal urang. Tina eta anu dikaluarkeun bulanan teh boga amal. Alhamdulillah, insyaallah warga N2 O2P2 boga amal anu ngalir ti masjid. Amin ya rabbal alamin. Canaos teu karasanya mudah-mudahan meureun boa eta nu bakal nyalametkeun urang di akhirat teh.
urang ngesian masjid anu sejen teu tiasaeun tapi boga amal berenang saling berbagi engke teh di akhirat teh. Komo lamun jeung ngesianana mah boga pahalana dua luar biasa. Da Allah ge kitu ngitungna moal. Pasti beda. Tapi setidakna urang tos boga amal. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulanana sungguh-sungguh dina anu geus dijamin alus, tapi ulah henteu sungguh-sungguh oge. Justru dina anu teu dijamin ku Allah kudu urang lebih sungguh-sungguh. Salat yang 5 waktu bisi kaliwat kahade, suami nuju kerja bisi kaliwat 5 waktuna kahade amanat emutan ingetan, bisi budak urang nu geus akil bali geus dewasa poho salatna kahade ingetan emutan. Sebab sungguh-sungguh, sebab salat 5 waktu mah teu aya jaminan. Bisa ngaji istiqomah teu aya jaminan. Bisa sedekah dengan terus menerus teu aya jaminan. Tetapi justru yang harus utama kita sungguh-sungguh pada sesuatu yang tidak ada jaminan. Salat teu aya jaminan. Mandang salat sebagai kebutuhan, butuh ku salat. Sebab jalma nu teu salat dina alam kubur keneh ge geus didagor sirahna kumun karnakir mun teu salat mah. Nah, maka anggaplah salat itu adalah kebutuhan keur ngamankeun di alam barzah, keur ngamankeun engke di mahsyar, keur ngamankeun engke di yaumil hisab, keur ngamankeun engke putusan di sidang pengadilan negeri akhirat yang memutuskan kehidupan yang sebenarnya. Butuh dengan sholat. Sholat sunat butuh dengan sholat sunat. Rawatib, mu'akad, goer mu'akad. Tahiyatul masjid butuh tahiyatul masjid. Duha butuh dengan sholat duha. Kita butuh dengan sholat isyraq. Kita butuh dengan sholat tahajud. Butuh. Jadi anggaplah bahwa itu sesuai dengan itu adalah kebutuhan Bapak Ibu. Mohon maaf, anggaplah itu kebutuhan. Salat itu kebutuhan, bukan kewajiban. Kebutuhan keur ngamankeun negeri akhirat. Dunia ge kan urang dahar butuh. Hayang bisa dahar harus beli beas. Beli beas naon? Ku duit. Duitna harus dicari. Berarti urang neangan duit butuh duitna. Begitupun ke naon? Supaya bisa makan. Di akhirat supaya bisa makan, salat, butuh ku salat, butuh ku ngaji Quran, butuh ku wiridan, butuh ku sholawat, butuh ku sanes kanten setiap amal perbuatan. Maka hadirin rahimakumullah, bersungguh-sungguhlah pada sesuatu yang tidak dijamin oleh Allah. Insya Allah, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan kemudahan kalau kita bersungguh-sungguh. Hadirin jamaah rahimakumullah, rupina saperto sakitu bae anu bisa disanggakeun, mudah-mudahan ada manfaatna. Yang salah dari saya pribadi, yang benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama untuk mengamankan negeri akhirat dengan menganggap yang diperintahkan oleh Allah adalah sebuah kebutuhan. Majlis taklim kebutuhan, ngaji Quran kebutuhan, sholawat kebutuhan, salat 5 waktu kebutuhan, rawatib kebutuhan, sareng sanes kanten amal-amal yang lain. Bersungguh-sungguhlah pada hal yang itu. Insya Allah, Allah bakal dijemput ke kebahagiaan. Sakitu nu kapiatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.